Halo sahabat Weekly, ada sebuah fenomena yang sering terjadi di lapas-lapas yang ada di Amerika, di mana sipir jatuh cinta pada narapidana. Sebenarnya hubungan semacam itu, termasuk pelanggaran dan hukumannya tidak sekedar pemecatan bagi si sipir atau penambahan masa tahanan bagi si narapidana. Dalam beberapa kasus, hukumannya lebih parah dari itu. Rasa kesepian karena harus tinggal terpisah dari keluarga dan orang-orang yang mereka kasihi sering membuat para penghuni lapas tersiksa. Untuk meringankan rasa itu, beberapa dari mereka mencari pelampiasan dengan cara berhubungan dengan sipir. Sistem keamanan lapas yang dinilai lemah juga dituding sebagai faktor yang mendukung terciptanya peluang terjadinya hubungan asmara antara sipir dan narapidana. Untuk itu, menjadi sipir harus bermental baja, agar tidak jatuh pada jeratan cinta para tahanan dan jadi alat pelampiasannya saja. Namun, bila sudah berbicara urusan cinta, sekuat dan setangguh apapun seorang sipir akhirnya bisa jatuh juga. Seperti kisah berikut ini. Vicky White adalah seorang sipir berusia 56 tahun. Rumah Vicky White yang cukup besar terletak bersebelahan dengan rumah ibunya. Vicky sudah bercerai dari suaminya bertahun-tahun yang lalu, tetapi keduanya masih tinggal serumah. Suami Vicky meninggal dunia di bulan Januari tahun 2022 karena penyakit yang dideritanya. Selama 17 tahun Vicky White telah bekerja di lapas Lauderdale, Alabama. Vicky jadi panutan bagi rekan-rekannya dan kebanggaan bosnya. Vicky dikenal sebagai sosok yang pendiam dan sangat teliti dalam bekerja. Dedikasinya pada profesi sebagai sipir sangat tinggi. Vicky sama sekali tidak memiliki pelanggaran selama mengabdi. Karena semua penilaian yang baik itu, jabatan terakhir Vicky di lapas cukup tinggi sebagai asisten direktur lapas. Namun tidak seorang pun tahu selama 2 tahun belakangan Vicky menyimpan sebuah rahasia besar. Dia adalah kekasih Casey White, salah satu narapidana dalam pengawasannya. Entah kenapa, hidup Casey White seolah dipenuhi dengan kemarahan. Dia memiliki catatan kejahatan yang cukup panjang. Pria berusia 38 tahun asal Alabama itu sudah beberapa kali dimasukkan ke balik jeruji besi sebelum berakhir di lapas Lauderdale, Alabama. Berawal pada tahun 2006, Casey ditahan karena melakukan KDRT terhadap ibunya. 4 tahun kemudian pada tahun 2010, Casey cekcok dengan keluarga besarnya dan menyerang salah satu kerabat yang membuatnya kembali ditahan selama 5 tahun. Setelah bebas pada tahun 2015, bukannya berubah, Casey langsung terbelit kasus baru. Amukannya menghebohkan para petugas polisi dari Alabama sampai ke Tennessee. Bermula pada tanggal 1 Desember tahun 2015, Casey tiba-tiba mengamuk dan mencari mantan kekasihnya, bermaksud menghabisi wanita malang itu. Perjalanan penuh amarah dimulainya dengan membobol sebuah rumah serta mencuri 2 buah senpi. Kemudian, Casey memaksa masuk ke rumah mantannya sambil membawa senpi yang meletup-letup ke arah wanita malang itu dan 2 orang pria yang saat itu sedang ada di sana. Untungnya meleset, sehingga wanita malang itu beserta 2 orang pria lainnya berhasil lari keluar untuk menyelamatkan diri. Casey yang jengkel kemudian menumpahkan amarahnya pada seekor anabul yang tidak tahu apa-apa. Setelahnya Casey membobol rumah lain untuk mencuri kendaraan serta merebut senpi dari pemilik rumah itu. Sekitar 1 jam kemudian, Casey yang berniat mengganti mobil kemudian mendor seorang wanita di jalanan, kemudian mengambil mobil wanita itu di daerah Tennessee. Terjadi kejar-kejaran dramatis antara polisi dan Casey dalam kecepatan tinggi. Setelah susah payah menghentikan laju mobil Casey, akhirnya polisi berhasil memojokkannya di sebuah jalan buntu yang terletak di perbatasan Alabama dan Tennessee.
Casey pun akhirnya menyerahkan diri setelah meminta sekotak rokok dan minuman soda. Setelah persidangan yang berjalan cukup panjang, akhirnya pada tahun 2019, aksi gila-gilaan Casey White mendapat hukuman 75 tahun di penjara Lauderdale, Alabama. Saat berada di dalam lapas itulah, Casey White membuat sebuah pengakuan mengejutkan. Pengakuan itu berupa surat yang dikirimkan kepada Sheriff Lauderdale. Dalam surat itu, Casey mengaku sebagai orang yang bertanggung jawab di balik kasus Connie Ridgway, seorang wanita berusia 58 tahun yang ditemukan meninggal dunia pada tanggal 23 Oktober tahun 2015. Beberapa bulan sebelum Casey mengunjungi rumah mantan kekasihnya. Kasus Connie sudah terjadi 5 tahun yang lalu dan belum terpecahkan hingga saat Casey White menjalani hukuman untuk kasus lain. Casey memberikan detail yang tidak diketahui publik dan hanya pelakunya yang tahu. Hal itu meyakinkan polisi bahwa memang benar Casey lah pelakunya. Namun kepada penyidik, Casey mengatakan bahwa dia dibayar untuk menghabisi korbannya oleh seseorang yang menjadi dalangnya. Meski memberikan surat pengakuan, anehnya, di persidangan Casey berubah pikiran dan mengaku tidak bersalah dengan alasan gangguan kejiwaan. Persidangan atas kasus Connie masih terus berlanjut dan bila terbukti bersalah, Casey akan menerima hukuman mati. Persidangan berikutnya dijadwalkan pada bulan Juni tahun 2022. Tetapi, tidak seorang pun yang tahu Casey White menyimpan sebuah rahasia besar. Sejak 2 tahun yang lalu, Casey menjalin hubungan dengan Vicky White, seorang sipir berusia 56 tahun. Bagi Casey White, Vicky White lebih dari sekedar kekasih. Wanita yang kebetulan memiliki nama belakang yang sama dengannya itu menjadi jalan kebebasan baginya. Selama hampir 2 tahun menjalin hubungan, Casey menyusun sebuah rencana kabur dari lapas dengan bantuan Vicky. Dan sebentar lagi, hari kebebasan itu akan tiba. Rencana dimulai pada tanggal 18 April 2022. Secara tiba-tiba, Vicky menjual rumahnya dengan sangat murah, jauh di bawah harga pasar senilai $95.550. 10 hari kemudian, pada tanggal 28 April tahun 2022, Vicky mengajukan proses pensiun. Berbulan-bulan sebelumnya, Vicky sudah menanamkan ide tentang keinginannya untuk pensiun kepada rekan-rekannya. Sebenarnya, itu adalah taktik agar tidak ada yang curiga saat dia mengajukan pensiun. Kemudian, Vicky menarik uang tunai senilai $90.000, membeli sebuah mobil SUV bekas warna merah dan sejumlah pakaian pria. Tahap tersulit adalah membawa Casey keluar dari gedung lapas. Pada tanggal 29 April tahun 2022, hari terakhir Vicky bekerja, dipilih sebagai hari pelaksanaannya. Hari itu rencananya Vicky akan berpura-pura membawa Casey ke gedung pengadilan untuk menjalani evaluasi kejiwaan. Dia mengatur sedemikian rupa agar tidak ada petugas lain yang bisa mengantar Casey. Sekitar pukul 9:40 pagi, dengan mobil dinasnya Vicky White membawa Casey keluar dari lapas Lauderdale. Kepada petugas yang berjaga, Vicky mengaku nanti setelah mendrop Casey di pengadilan dan menyerahkan pada petugas lain di sana, dia harus pergi ke dokter karena kurang enak badan. Tetapi ketika sorenya hingga pukul 3:30 sore, Vicky dan Casey tidak juga kembali. Para petugas lapas segera menginformasikan Vicky dan Casey kabur. Pencarian dan penangkapan keduanya pun segera dilakukan. Selama 5 hari dalam pelarian, Vicky dan Casey White beberapa kali berganti-ganti mobil untuk menghilangkan jejak. Di hari kelima pada tanggal 3 Mei tahun 2022, Vicky dan Casey sampai di Indiana. Keduanya tahu pengejaran besar-besaran sedang digelar oleh pihak berwenang. Mereka kemudian memutuskan untuk bersembunyi
di kota kecil Evansville di pinggiran Indiana. Agar identitas mereka tersamar, keduanya mencari orang lokal untuk membantu memesankan sebuah kamar di Motel 41 atas namanya. Orang lokal itu setuju dengan imbalan sejumlah uang. Casey dan Vicky berniat menginap di sana selama 2 minggu ke depan. Tetapi baru 6 hari berada di kota kecil Evansville, seseorang mengenali mereka. Pemilik tempat pencucian mobil curiga melihat sebuah truk berwarna biru yang diparkir di tempatnya selama beberapa hari. Ketika dia mengecek CCTV, terlihat seorang pria yang fotonya beberapa hari ini muncul di TV. Pria pemilik tempat pencucian mobil itu pun segera melaporkan hal itu ke kantor sheriff setempat. Informasi penting itu diteruskan ke kantor dinas Marshal yang menangani kasus Casey dan Vicky. Pada 9 Mei tahun 2022, sejumlah petugas sudah mengepung Motel 41, di mana Casey dan Vicky White selama 6 hari belakangan menginap. Saat mengetahui posisi mereka ketahuan, bukannya menyerah, pasangan sipir dan narapidana itu malah melarikan diri dengan sebuah mobil sedan. Terjadi kejar-kejaran antara pasangan nekat itu dengan para petugas yang berusaha menghentikan laju mobil buruan mereka. Saat itu, Vicky membujuk Casey agar menepikan mobil dan lari bersembunyi. Tetapi Casey terus melajukan mobilnya hingga akhirnya terperosok masuk ke selokan yang cukup dalam. Saat itu, para petugas segera mengepung mobil Casey agar tidak bisa lagi melarikan diri. Tetapi tampaknya mobil itu memang sulit keluar dari selokan. Vicky terdengar menyalahkan Casey yang memilih untuk menginap di motel murahan hingga mereka akhirnya tertangkap. Tak berapa lama kemudian, dengan tangan kanannya Vicky meraih Senpi, mengarahkannya ke dahinya dan Dor. Saat mendengar suara letusan, petugas segera meringsek mendekati mobil yang sudah penyok di sana-sini. Ketika Casey ditarik keluar dari dalam, pria itu berteriak memohon agar para petugas segera memberi bantuan kepada Vicky yang diakuinya sebagai istrinya. Malam itu, para dokter di rumah sakit menyatakan Vicky White meninggal dunia akibat aksi bundir. Sedangkan Casey White dibawa kembali masuk ke lapas Lauderdale, Alabama. Pada tanggal 1 Februari tahun 2008, kira-kira 3 tahun sebelum aksi gila-gilaannya di tahun 2015, kekasih Casey White saat itu, yang bernama Christy Shelton, mendor dirinya sendiri saat sedang berada di dalam rumah milik ibu Casey yang berada di Alabama. Christy yang berusia 31 tahun dinyatakan meninggal dunia saat itu juga. Pihak berwenang menetapkan kematiannya sebagai tindakan bundir dan kasus Christy Shelton langsung ditutup. Pihak keluarga Christy tidak terima dan merasa para petugas saat kejadian tidak benar-benar melakukan penyelidikan. Saat Casey White tertangkap setelah 11 hari kabur dengan Vicky White, penyelidikan atas kasus Christy Shelton kembali dibuka. Kasus Christy menambah panjang daftar korban akibat kelakuan Casey White. Semoga semua korban mendapat keadilan selayaknya dan Casey White tidak akan pernah kabur lagi dari hukuman. Itulah akhir kasus hari ini. Stay safe, stay healthy, and I will see you all in the next case. Terima kasih.